Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang super hebat, yang selalu semangat. Semoga di pertemuan daring kita yang ke-6 ini Allah masih memberikan kalian kehebatan, memberikan kalian semangat dan kelancaran dan kemudahan. Marilah kita berdoa sejenak. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, di daring yang ke-6 ini kita masih melanjutkan di pelajaran sebelumnya, yaitu faktor masalah sosial ekonomi sosiologi bab 2 kelas 11 SMA Islam Al-Fatah. Masih bersama saya Ustadz Saiful Bahri SHI. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu permasalahan sosial, apa masalah sosial, faktor-faktor, dan contoh-contohnya. Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Jadi, faktor ekonomi merupakan penyebab permasalahan sosial adalah kemiskinan. Dan yang kedua, faktor biologis, yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular. Yang ketiga, faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf, bunuh diri, dan sebagainya. Lanjut yang keempat, faktor sosial dan kebudayaan. Faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, krisis moneter, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial, yaitu kemiskinan. Kenapa kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial? Jadi ada beberapa pernyataan dari beberapa ahli. Yang pertama yang disampaikan oleh Gilin, beliau menyebutkan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Selanjutnya, menurut Kuncoro, beliau berpendapat bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dan yang ketiga, menurut Brandlet, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan yang selanjutnya, menurut Revitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Jadi keempat ahli ini berpendapat bahwa kemiskinan itu merupakan permasalahan sosial yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sosial. Sedangkan kemiskinan sendiri memiliki bentuk-bentuk. Di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Baswir dan Sumodiningrat. Mereka berdua menyatakan bahwa bentuk-bentuk kemiskinan itu dibagi menjadi dua. Jadi kemiskinan yang pertama bentuknya adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dan yang kedua,
bentuk yang dikemukakan oleh Baswir dan Sumodiningrat adalah kemiskinan relatif. Jadi dalam bentuk ini adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Selanjutnya kita lebih rinci lagi apa penyebab atau faktor-faktor penyebab kemiskinan sendiri. Jadi yang pertama adalah faktor pribadi. Jadi munculnya kemiskinan itu disebabkan adanya faktor dari pribadi seseorang. Dan yang kedua, faktor geografis. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dan yang keempat, faktor sosial. Nah, setelah ini kita lihat contoh dari beberapa faktor penyebab kemiskinan yang kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama, penyebab kemiskinan dari faktor pribadi. Kita lihat di gambar ini, contohnya adalah pengemis. Jadi kenapa seorang pengemis ini dicontohkan sebagai faktor kemiskinan atau faktor penyebab kemiskinan dari faktor pribadi? Karena dianggap seorang pengemis tidak mempunyai semangat untuk mencari pekerjaan lainnya dan dia bertahan sebagai seorang pengemis. Dan selanjutnya, penyebab kemiskinan dari faktor geografis. Jadi contohnya adalah dari gambar ini adalah bencana banjir. Jadi faktor geografis merupakan penyebab kemiskinan. Contohnya banjir, kebakaran. Jadi dengan adanya banjir atau kebakaran, harta yang mereka miliki itu akan habis, bahkan akan menghilang dari mereka. Akhirnya yang awalnya mereka kaya, berkecukupan karena barang-barangnya atau asetnya dimusnahkan oleh banjir atau kebakaran, akhirnya mereka beralih status menjadi seseorang yang miskin, menjadi orang miskin. Dan yang ketiga, penyebab kemiskinan dari faktor ekonomi. Contohnya seperti gambar di sini adalah pengangguran. Kenapa sampai terjadi pengangguran? Bisa karena pendidikan yang rendah atau dari dirinya sendiri, dia tidak mau bekerja, akhirnya dia menjadi pengangguran dan mendapatkan status sebagai miskin. Dan yang terakhir adalah penyebab kemiskinan dari faktor sosial. Jadi dari gambar ini, pabrik yang ditutup. Kenapa? Dengan adanya pabrik yang ditutup, semua karyawan yang menggantungkan ekonominya di sini, bekerja di sini menjadi buruh, bahkan menjadi bos sekalipun, dengan keadaan pabrik yang ditutup, secara otomatis mereka akan mengalami PHK besar-besaran. PHK ini artinya adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi secara otomatis yang awalnya mereka mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji dari perusahaan atau dari pabrik, secara otomatis dia atau mereka tidak akan mendapatkannya lagi, sehingga kebutuhan ekonomi mereka tidak akan bisa tercukupi. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu melindungi kalian, dan apa yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan dari video ini, semoga Allah menjadikannya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita semua dijauhkan dari kemiskinan. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, seperti biasa untuk tugas pada daring yang ke-6 ini,
kalian cukup mencatat semua materi yang ada di video ini, mulai dari penjelasan saya yang berbentuk suara dan segala teks atau semua teks yang ada di video ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap menjadi anak-anak yang super hebat dan selalu mendapatkan syafaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.